Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 21 April tahun 2026. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, saat ini mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh kembali menikmati nafas kehidupan pemberian Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami yang lemah dan penuh keterbatasan ini, sehingga kami boleh mendengarkan, memahami, dikuatkan, dan dengan sukacita boleh melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diberi judul Jangan ada dusta di antara kita. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 9 yang berbunyi demikian. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara sangat jelas dan tegas. Jangan ada dusta di antara kita. Paulus tidak hanya menasehati secara pribadi, tetapi juga menekankan kehidupan di dalam komunitas. Relasi antar sesama orang percaya. Artinya, kejujuran bukan hanya urusan pribadi dengan Tuhan, tetapi juga fondasi di dalam hubungan yang sehat satu sama lain. Dusta seringkali muncul dalam bentuk yang halus, bukan hanya kebohongan besar, tetapi juga setengah kebenaran, menyembunyikan fakta, atau berkata tidak sesuai dengan isi hati. Tanpa disadari, hal-hal kecil ini dapat merusak kepercayaan. Ketika dusta hadir, hubungan menjadi rapuh, komunikasi menjadi tidak tulus, dan kasih menjadi dingin. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan, kita telah menanggalkan manusia lama. Hidup yang lama berarti hidup yang penuh kepalsuan, tipu daya, dan kebiasaan dosa. Itu sudah seharusnya ditinggalkan. Sekarang kita hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus. Identitas baru ini menuntut cara hidup yang baru, termasuk dalam hal berkata benar. Jangan ada dusta di antara kita, berarti kita dipanggil untuk hidup dalam keterbukaan, kejujuran, dan ketulusan. Dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam persekutuan, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Kejujuran harus menjadi gaya hidup. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita sadari bahwa di sanalah kepercayaan dibangun dan kasih dapat bertumbuh dengan sehat ketika kejujuran menjadi gaya hidup. Memang benar, jujur tidak selalu mudah. Kadang kita takut ditolak, takut melukai, atau takut menghadapi konsekuensi. Namun, kejujuran yang disampaikan dengan kasih akan membawa pemulihan,
bukan kehancuran. Tuhan rindu agar setiap kita umat-Nya menjadi komunitas yang saling membangun dalam kebenaran, bukan saling menyembunyikan dalam kepalsuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk hidup sebagai manusia baru yang menanggalkan dusta dan mengenakan kebenaran. Biarlah melalui hidup kita, orang lain boleh melihat karakter Kristus yang nyata, penuh kasih, namun juga penuh kebenaran. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Ya Tuhan, ampuni jika masih ada dusta di dalam hidup kami. Tolong kami untuk hidup di dalam kejujuran, baik dalam perkataan maupun tindakan. Ajar kami untuk berani berkata benar dengan kasih dan membangun hubungan yang dilandasi kebenaran. Biarlah hidup kami boleh mencerminkan Engkau hadir dan ada. Karena Engkaulah kebenaran itu sendiri. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami berdoa. Amin.